Sejarah singkat peristiwa 10 November. Pada tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan. Namun, apa kalian tahu kenapa tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Pahlawan? Tujuan dari peringatan Hari Pahlawan sendiri tidak lain adalah untuk mengenang jasa para pahlawan yang mengorbankan jiwa, raga, dan hartanya untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hari Pahlawan tanggal 10 November dilatar belakangi dari pertempuran yang terjadi di Surabaya. Perang di kota Surabaya pada tanggal tersebut adalah pertempuran terbesar dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia dan menjadi simbol perjuangan pahlawan Indonesia terhadap aksi kolonialisme. Pada saat itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan maklumat yang menetapkan mulai tanggal 1 September 1945, bendera merah putih harus dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Aksi pengibaran bendera Sangsaka Merah Putih pun sampai ke seluruh pelosok di kota Surabaya. Namun, sekelompok orang Belanda mengibarkan bendera Belanda di sebelah utara Hotel Yamato, Jalan Tunjungan, Surabaya. Pengibaran itu dilakukan tanpa persetujuan pemerintah Republik Indonesia di Surabaya. Aksi ini pun langsung memicu kemarahan rakyat Indonesia. Masyarakat lantas berkumpul di depan Hotel Yamato. Mereka meminta bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan pengibaran bendera Indonesia. Sejumlah pemuda tak tinggal diam. Dengan berani mereka menaiki Hotel Yamato dan merobek warna biru pada bendera Belanda, sehingga hanya menyisakan warna merah putih warna bendera Indonesia. Peristiwa di Hotel Yamato tersebut membuat hubungan Inggris dan Indonesia semakin memanas. Akhirnya Jenderal D.C. Houghton meminta Presiden Soekarno untuk meredakan situasi. Pada tanggal 29 Oktober 1945, perwakilan Indonesia pun menandatangani perjanjian gencatan senjata. Setelah gencatan senjata antara pihak Indonesia dan pihak tentara Inggris ditandatangani, keadaan berangsur-angsur mereda. Hanya bentrokan-bentrokan kecil saja. Namun, bentrokan-bentrokan senjata di Surabaya memuncak dengan terbunuhnya Jenderal Malabi, pimpinan tentara Inggris. Tak hanya itu, mobil yang ditumpangi Malabi juga meledak karena granat, sehingga jenazahnya sulit dikenali. Kematian Malabi tersebut memicu kemarahan besar tentara Inggris. Pengganti Malabi pun mengeluarkan ultimatum agar rakyat Indonesia yang bersenjata melapor, meletakkan senjata, dan menyerahkan diri. Dengan batas ultimatum, yakni 10 November 1945. Ultimatum yang dikeluarkan membuat rakyat Surabaya murka. Pada 10 November 1945, pertempuran besar terjadi di Surabaya. Perlawanan ini menyebabkan tewasnya ribuan pahlawan tanah air. Siapa yang tidak marah jika tanah air mereka diusik oleh pihak luar? Hal ini pula yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh pejuang seperti Bung Tomo dan Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk mengkoordinasikan semua kalangan, mulai dari pasukan bersenjata, para santri, bahkan rakyat sipil, semuanya bersatu untuk melawan kesewenangan Inggris. Pertempuran 10 November 1945 ini menjadi pertempuran terbesar sepanjang perjuangan Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Tercatat lebih dari 10.000 rakyat Indonesia dan juga pasukan Inggris tewas dalam pertempuran Surabaya. Karena itu pula hingga kini pemerintah Indonesia selalu mengenang peristiwa tersebut dengan memperingatinya sebagai Hari Pahlawan setiap tanggal 10 November. Menghargai jasa para pahlawan merupakan satu sikap yang penting untuk ditanamkan sejak dini. Menanamkan semangat nasionalisme dalam jiwa generasi penerus tentu bukan hal yang mudah. Setidaknya, kita menjadi pahlawan bagi diri kita sendiri dengan terus berjuang, bekerja, dan berkarya. Demikian secara singkat peristiwa 10 November.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali pada acara kegiatan rutin kita yang merupakan bagian dari program pembelajaran sekolah kita, yaitu melaksanakan kegiatan pembinaan karakter di era pandemi seperti ini. Yang biasanya acara seperti ini dilaksanakan pada saat kita melaksanakan upacara. Namun karena kondisi seperti ini kita tidak bisa melaksanakan upacara, maka acara pembinaan karakter kita laksanakan dengan cara virtual seperti ini. Nah sekalian, pertama-tama marilah kita syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas limpahan rahmatnya sehingga pada saat ini kita masih bisa mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah kita, yaitu dalam rangka pembinaan karakter para siswa sekalian. Dan sholawat serta salam semoga terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sahabatnya, keluarganya, dan pengikutnya sampai akhir zaman. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan ini tema yang akan kita usung adalah meneladani karakter positif yang dimiliki oleh para pahlawan bangsa kita. Kita ketahui bersama anak sekalian, bulan ini adalah bulan November, yang tepatnya nanti pada tanggal 10 bangsa Indonesia memperingati suatu peristiwa yang bersejarah yang dikenal dengan peringatan Hari Pahlawan. Nah, Bapak sekalian, berbicara masalah pahlawan tentu saja tidak terlepas dengan permasalahan kemerdekaan yang telah diperoleh oleh bangsa Indonesia, telah diraih oleh bangsa Indonesia. Hari ini kita telah sama-sama merasakan alam kemerdekaan. Kita tidak lagi hidup di suasana penjajahan, hidup dalam kondisi serba kecukupan. Yang dahulu kita makan susah, sekarang kita makan cukup, bahkan serba berkelebihan. Yang dahulu kita susah memiliki tempat tinggal, sekarang kita memiliki tempat tinggal bahkan mungkin lebih. Dulu kita susah bersekolah, sekarang kita dengan mudahnya kita sekolah. Dulu kita tidak susah berpakaian, susah memiliki pakaian, tapi sekarang kita mudah, bahkan kita berlebihan memiliki pakaian. Ini semuanya anak-anak sekalian, karena kita ini sekarang berada di alam kemerdekaan. Berbeda dengan zaman penjajahan dahulu, semuanya serba susah, semuanya serba susah. Bahkan kita dalam kondisi yang hari-hari kita dihadapkan oleh kondisi yang mencekam, kondisi yang menakutkan. Sekarang kita tidak mendengar lagi desingan peluru, kita tidak mendengar lagi bunyi letupan meriam, letupan bom dan sebagainya. Ini dirasakan oleh bangsa kita di masa-masa penjajah. Nah, anak-anakku sekalian, ini semua adalah hasil daripada perjuangan yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita. Di antara adalah para pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur mendahului kita. Nah, anak-anakku sekalian, pada saat itu kemerdekaan bangsa Indonesia ini secara matematis rasanya tidak mungkin untuk kita dapatkan. Kalau kita melihat kondisi kita, bangsa Indonesia yang dihadapkan dengan bangsa-bangsa barat yang telah maju, memiliki persenjataan yang lengkap.
Mereka dengan persenjataan yang lengkap, senjataan yang modern, sementara bangsa Indonesia, pejuang-pejuang bangsa Indonesia dengan persenjataan yang ala kadarnya. Dengan menggunakan senjata tradisional, dengan menggunakan bambu runcing. Tetapi pada akhirnya bangsa Indonesia bisa merdeka. Ini semua karena apa, anak-anakku sekalian? Yang pertama, di samping karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua adalah karena adanya semangat juang yang tinggi, adanya jiwa pantang menyerah tanpa putus asa, pantang putus asa dari para pejuang-pejuang kita untuk memperjuangkan kemerdekaan kita. Sebagaimana peristiwa yang kita peringati hari ini, peristiwa 10 November, pertempuran 10 November yang terjadi di Surabaya. Bagaimana para pejuang-pejuang kita, di mana mereka berjuang dengan penuh kegairahan. Peristiwa pertempuran yang paling menggemparkan dunia adalah peristiwa pertempuran yang terjadi di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Rakyat di Surabaya dengan berbakalkan persenjataan yang sederhana, dengan persenjataan bambu runcing, dengan persenjataan parang, dengan persenjataan celurit, apa saja yang dia bawa, apa saja yang bisa dia bawa untuk maju menuju medan pertempuran. Yang mana pada saat itu pihak sekutu dengan bersenjatakan yang serba modern, dengan menggunakan meriam, dengan menggunakan pesawat tempur, dengan menggunakan kapal perang. Tapi apa yang terjadi, anak-anakku sekalian? Tidak pernah ada satu peristiwa pertempuran di mana panglimanya, di mana jenderalnya bisa ditangkap oleh para pejuang-pejuang rakyat Surabaya. Dan ini dinyatakan sendiri oleh para tentara pasukan sekutu pada saat itu, bahwa pertempuran yang sangat mengerikan, pertempuran yang sangat menakutkan adalah pertempuran yang dilaksanakan melawan rakyat di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Mereka menyatakan bahwa tidak pernah menghadapi pertempuran yang sesengit pada saat peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Ini anak-anakku sekalian. Jadi jiwa juang yang sangat tinggi, pantang menyerah, pantang putus asa yang dimiliki oleh para pejuang kita. Inilah yang menghasilkan kemerdekaan yang sekarang kita rasakan. Walaupun anak-anakku sekalian, kurang lebih daripada 10.000 pejuang-pejuang kita pada saat itu gugur, tapi tidak menyurutkan daripada perjuangan rakyat di Surabaya pada saat itu untuk melawan daripada penjajah, untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Anak-anakku sekalian, kita sekarang sudah berada di alam kemerdekaan. Kita tinggal menikmati para pejuang-pejuang kita, hasil daripada jerih payah mereka. Kita sekarang tidak harus berjuang dengan menggunakan senjata, tidak harus berjuang maju ke medan pertempuran, anak-anakku sekalian. Tapi anak sekalian, bukan berarti kita hari ini berhenti untuk berjuang. Tanggung jawab kita adalah untuk mengisi kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan ini dengan mengisi dengan pembangunan. Agar bagaimana bangsa negara kita ini menjadi bangsa negara yang maju, yang kuat, sehingga bisa disegani oleh dunia. Dan ini menjadi tanggung jawab kita, menjadi tanggung jawab anak-anakku sekalian. Bagaimana kita berkiprah, bagaimana kita berjuang sesuai dengan tugas kita masing-masing, posisi kita masing-masing. Seorang pelajar bagaimana belajar dengan sungguh-sungguh, anak-anakku sekalian. Raihlah cita-cita yang setinggi-tingginya, bercita-citalah yang setinggi-tingginya. Kemudian raih cita-cita itu dengan sungguh-sungguh. Anak-anakku sekalian, jadilah kalian menjadi konglomerat. Jadilah kalian menjadi teknokrat. Jadilah kalian menjadi aparat, menjadi birokrat, menjadi pejabat yang dilandasi dengan iman yang kuat. Sehingga kalian kelak akan menjadi orang-orang yang hebat, bisa membangun bangsa dan negara kita. Anak-anakku sekalian, keberhasilan kalian adalah keberhasilan bangsa dan negara.
Apabila setiap individu kalian berhasil menjadi orang sukses, berarti sukseslah bangsa dan negara kita. Suksesnya setiap individu rakyat Indonesia menandakan suksesnya pembangunan bangsa dan negara kita. Oleh karena itu anak sekalian, sekali lagi, bagaimana anakku sekalian memiliki semangat yang tinggi. Contohlah para pahlawan kita, contohlah para pejuang-pejuang kita. Yang mereka memiliki jiwa semangat juang yang tinggi, tidak putus asa. Terapkan di dalam belajar kalian, di dalam sekolah kalian. Hindarkan sifat malas. Malas adalah penyakit yang merupakan pangkal dari segala keburukan. Anak-anakku sekalian, akibat orang malas menjadi bodoh. Akibat orang malas dia menjadi penjahat. Akibat orang malas dia bisa menjadi pencuri. Akibat orang yang malas dia menjadi perampok. Malas adalah merupakan pangkal daripada seluruh keburukan-keburukan. Induk daripada keburukan adalah malas. Maka anak-anak sekalian, bagaimana kita sama-sama berusaha untuk menekan daripada kebiasaan malas dalam diri kita. Anak-anakku sekalian, tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Dan tidak ada sesuatu yang mudah. Sekali lagi, anak-anak sekalian, tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Dan tidak ada sesuatu yang mudah. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa. Dan tidak ada sesuatu yang mudah. Pepatah Arab mengatakan, manjada wajada. Barang siapa yang sungguh-sungguh, pasti dia akan dapatkan. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Inilah yang bisa sampaikan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu masyarakat yang tiap orang bisa menjadi cerdas. Satu masyarakat yang benar-benar membuat bangsa Indonesia ini satu bangsa yang terdiri daripada ratusan juta insan al-kamil yang hidup dengan bahagia di bawah kolong langit buatan Allah Subhanahu wa Indonesia.